istifadah wal hadarat masuk bi kitabillah sunnati rasul amal bihi man tumarudati wa tahabih sagal sofati man al-mulki wa syabina rasulillah sayyidina Muhammad bin sallallahu alaihi wa abaihi wa ikhwani min al-anbiya al-mursalin wa azwajihim wa syayikhina bid-din barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafahatihim bid-din wa dunya al-akhirah min kulli niyya salihah fi khairati dunya al-akhirah سقط من الموت فيها لما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سلفنا صلى حضرة النبي سيدنا محمد وصلى أسرار الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita masih melanjutkan dari pembahasan yang lalu pada ayat Jawahir. Mungkin ayat Jawahir terakhir di suratul Mulk. Sekarang kita pada surah Nuh alaihissalam. Itu qauluhu ta'ala yursilis samaa 'alaikum midrara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nggak nyoba live ini anunya, sinyalnya bisa, cuma ya tetap nggak surang ngaruh. Nggak ada apa-apa, nggak ada apa. Kurang besar, coba aja. Iya boleh. Kalau saya tadi belum tak casnya.
Masih cukup, kira-kira masih cukupan. Siapkan buat kita siapkan buat takbir. Dah. Di surat Nuh alaihissalam masih tentang ayat-ayat jawahir, ayat-ayat yang menunjukkan tentang ma'rifatullah. Itu firman Allah, yursilis sama alaikum midrara, Allah mengutus langit, yakni maksudnya awan hujan ya. Alaikum kepada kalian midraron, dalam keadaan midror, deras. Dan diriwayatkan bahwa itu karena kaum Nuh alaihissalam ketika mereka mendustakan Nuh alaihissalam di waktu yang lama, karena Nuh alaihissalam itu berdakwah di kaumnya walabitha fi qaumihim alfasanatin illa khamsina ama, sebagaimana dalam suratul Ankabut. Sebutnya Nuh alaihissalam tinggal di kaumnya 900 atau 1000 kecuali 950 tahun. Itu dakwahnya saja. Kalimantan itu dakwahnya saja. Belum hidupnya dari balignya ini. 950 tahun. Kalimantan ya itu umurnya 950. Maka ketika mendustakan Nuh alaihissalam, Allah tahan dari mereka hujan. Dan Allah tahan daripada kandungan istri-istri mereka. Allah mandulkan rahim perempuan mereka 40 tahun. Maka binasalah harta dan hewan-hewan ternak mereka. Qala lahum Nuhun, maka berkata kepada mereka Nuh, istaghfiru rabbakum minasyirik. Minta ampunlah kalian pada Tuhan kalian, yakni dari kesyirikan kalian. Innahu kana ghaffara, ini kan potongan ayat ya. Pokoknya dia itu maha pengampun. Baru yursilis sama itu jawab tolab. Istaghfiru kan fil amr, jawab tolabnya yursilis sama pasti. Kalau kalian minta ampun pasti Allah yursil akan mengutus as-sama, yakni awan hujan, maksudnya langit yang awan hujan. Alaikum kepada kalian midraron dengan deras. Jadi minta pula kalian daripada syirik dengan tauhid, kembali kepada tauhid. Sedangkan di riwayat yang lain daripada Asy-Sya'bi bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar istisqa dengan orang-orang, maka Sayyidina Umar cuma mengisi istisqanya itu dengan istighfar. Setelah kembali selesai istisqa, mereka disuruh balik, maka ada yang tanya, masa minta istisqa kita, kami tidak dengar kamu minta istisqa kepada Allah. Ya, kami cuma dengar kamu istighfar saja, kami tidak dengar kamu beristisqa. Dia bilang, talabtul ghaith, saya minta kepada Allah itu hujan, ya, dengan langit, ya, daripada langit itu untuk Ustazah bil matar maqara'a bil majadihi sama. Saya minta hujan dengan sesuatu yang mengundang hujan tadi dari langit. Kemudian Sayyidina Umar membaca ayat ini, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama, pasti Allah akan mengutus. Kalau kalian istighfar, maka Allah akan mengutus as-sama, ini awan hujan langit. Jika kata Sayyidina Umar, saya sudah istisqa dengan yang sesuatu yang bisa mengundang awan di langit atau hujan di langit, itu istighfar. Kata Sayyidina Umar, Assalamualaikum idrara yamjidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah niscaya akan itu maktuf ke yursil, masih jawab syarat atau jawab tolab. Wa yamjidkum, dan Allah akan
memperbanyak, mengulurkan pada kalian dengan amwal, dengan beberapa harta, wa banin, dan anak-anak. Wa yaj'al lakum, dan Allah pasti akan menjadikan untuk kalian jannatin, kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan juga Allah akan jadikan daripada sungai-sungai. Malakum la tarjuna lillahi waqara, mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Masih berkata Nabi Allah Nuh alaihissalam, ayla taruna lillahi azama, kenapa kamu tidak memandang tentang suatu keagungan pun kepada Allah Ta'ala? Maka la tarjuna lillahi wa malakum la tu'adzibun Allah. Sebagian lagi mengatakan, kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan haqqa azamati, dengan sebenar-benar mengagungkan. Al-waqar di sini adalah al-azamah, keagungan. Pada taukir, yaitu ta'zim. Atau sebagian lagi mengatakan maknanya malakum la tarjuna waqara ay la ta'rifuna li haqqan wa la tashkuruna ni'mah. Kalian tidak mengenal satu hak pun bagi haknya, dari haknya Allah, bahkan tidak mensyukuri satu pun nikmat dari nikmat Allah. Kemudian sebagian lagi mengatakan malakum la tarjuna lil waqara ay malakum la tarjuna fi ibadati la yuthniyakum ala tawqirkum ya khairan. Kenapa kalian tidak mengharap? Karena roja yarjun itu juga bisa makna ya khauf. Itu tadi para penafsir itu mendasari pendapat mereka pada makna yarjun itu ya khaufu. Di banyak beberapa hampir seluruh kata roja di Quran itu banyak juga bermakna ya khauf, takut. Tapi yang pendapat terakhir mendasari kata roja itu ya roja, berharap. Kenapa kalian tidak mengharap dalam beribadah kepada Allah agar Allah itu membalas kebaikan atas ibadah kalian? Tidak ada sama sekali sifat roja kalian terhadap rahmat Allah SWT. Hingga kalian tidak beribadah padanya karena sama sekali tidak mengharap rahmat dari Allah. Waqad khalaqakum atwara, padahal sungguh Allah telah menciptakan kalian itu atwaran, dalam beberapa tingkatan kejadian, tahapan-tahapan penciptaan. Ya, dari nutfah berubah ke alaqah, campuran mani, berubah kepada alaqah seperti menempel di rahim, kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging, sampai sempurna. Seperti sudah kita bahas dalam ayat-ayat yang hubungannya dengan penciptaan manusia. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah cipta 7 lapis langit itu tibaqan, berlapis-lapis. 7 langit itu berlapis-lapis. Itu bukan pada tobakin, tingkatan demi tingkatan. Jadi kalau kalian tidak cukup melihat ciptaan kalian, lihat ini melihat penciptaan kalian, ya kan? Kadang manusia memang kan gitu, lupa. Lihat ciptaan Allah yang indah, dia subhanallah, tapi dirinya sendiri tidak subhanallah. Tidak subhanallah kan tidak sadar akan apa yang ada di dirinya karena sudah dianggap biasa. Nah, kalau nggak cukup itu, khalaqakum atwara, nggak cukup kalian cipta, lihat penciptaan kalian, coba lihat juga kepada penciptaan yang lain, contohnya kepada langit. Sab'a samawatin tibaqa wa ja'alal qamara fihinna nura, Allah jadikan qamar, rembulan pada langit-langit itu sebagai nur, sumber daripada cahaya yang mencahayai. Kemudian wa ja'ala syamsa siraja, juga Allah jadikan matahari itu sebagai siraj, pelita, sebagai sumber cahaya. Allahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah lah yang menumbuhkan kalian daripada bumi dengan betul-betul pertumbuhan dari tanah. Maksudnya awal penciptaan Adam min turab, juga keturunannya dari Adam alaihissalam. Sehingga Allah sebut juga manusia ini seolah-olah dari tanah karena asal bapak mereka ya dari turab.
Ambatakum minal ardi nabata. Kami tumbuhkan dari tanah itu nabatan kau dengan sebenar-benar tumbuh. Ai imbata. Tsumma yu'idukum fiha. Kemudian Allah mengembalikan kalian pada tanah lagi setelah kematian. Wa yukhrijukum minha, wa yukhrijukum, dan mengeluarkan kalian ikhraja, dengan betul-betul pengeluaran, ini kebangkitan. Yaumul ba'ts ahya'an, dalam keadaan hidup. Minha khalaqnakum, dari tanah itu kalian ciptakan, kami ciptakan kalian. Wa minha nu'idukum, apa? Wa minha nukhrijukum, dan dari tanah itu kalian kami keluarkan. Minha fiha nu'idukum minha nukhrijukum taratan ukhra, dan pada tanah itulah kami mengembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu juga kami akan mengeluarkan kalian di kali yang lain, itu saat kebangkitan. Dianjurkan untuk orang yang hadir untuk mengubur jenazah mengambil gumpalan tanah. Gumpalan pertama dia katakan minha khalaqnakum, kedua wa minha nu'idukum, yang gumpalan ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan juga berdoa, siapa kata dalam satu riwayat dikutip di Sadur Rafiq, Sarah Sulamu Taufik, siapa yang berdoa Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, jangan kau siksa mayit ini. Maka Allah akan hindarkan daripada siksa kubur, daripada jenazah itu. Tsumma yu'idukum min yukhrijukum ikhraja. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah yang menjadikan untuk kalian bumi ini bisatan, hamparan. Ay farasha, Allah hamparkan untuk kalian bumi ini. Litasluku minha subulan fijaja, supaya kalian meniti, menempuh, menjalani minha, daripada bumi ini, subulan, beberapa jalan, ya. Subulan fijaja, jalan-jalan yang luas yang dihamparkan. Wallahu a'lam, itu diantara ayat Jawahir di surat Nuh alaihissalam. Adapun dari surat Jin, wa min suratil jinni khamsu ayat, tadi dari surat Nuh, min suratil Nuh asyru ayat, 10 ayat. Dari surat Jin ada 5 ayat. Di rangkaian ayat Jawahir di suratul Jin. Di antaranya di ayat ketiga, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha shahibatan wala walada. Dan sungguhnya Allah itu Ta'ala jaddu rabbina, maha tinggi, maha luhur keagungan Tuhan kami. Mattakhadha shahibatan, dia tidak mengambil shahibatan ay zaujatan, tidak mengambil istri, wala waladan, tidak juga anak. Kemudian di antara ayat Jawahir itu menunjukkan tentang keesaan Allah, surat Jin pada ayat ketiga. Wa ta'ala jaddu rabbina mattakhadha shahibatan wala walada. Kemudian di rangkaian ayat berikutnya yaitu surat Jin ayat 25 sampai 28. Qul in adri aqribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Qul, katalah Muhammad, in adri, aku tidak mengetahui. In nafiyah, aku tidak mengetahui. In adri, aqribun, apakah dekat, ma tu'aduna bi, azab yang kalian diancam, yang kalian diancamkan dengan azab itu. Ay ma tu'adunahu min azab. Am yaj'alu lahu rabbi amada, ataukah menjadikan lahu bagi ma tadi, siapa Rabbi Tuhanku, amadan, waktu yang masih lama, waktu yang lama.
Saya tidak tahu azab yang Allah janjikan itu masih lama dari menimpa kalian atau dekat. Dan mereka ngoyok terus. Mana Muhammad katanya, kalau kami durhaka, Tuhanmu bakal datang dengan azab. Udah datang azabnya. Kata Rasul, in adri aqaribun, in adri saya tidak tahu. Aqaribun ambain, aqaribun matu'adun, Nabi, apakah dekat apa-apa yang kalian janjikan dengannya, kalian janjikan itu am yajalu rabbi amada, apakah Tuhanku menjadikan baginya waktu yang panjang. Alimul ghaibi wala yudhiru ala ghaibi ahada. Itulah Allah Subhanahu wa taala alimul ghaib, yang maha mengetahui segala yang ghaib. Kemudian alimul ghaibi wala yudhiru ghaibi ahada. Dialah yang maha mengetahui segala yang gaib, maka dia tidak menampakkan atas kegaibannya atau yang gaib darinya ahada kepada seorang pun illa man irtadha min rasulin, kecuali siapa-siapa yang Allah ridhoi dari para rasul. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, sesungguhnya dia mengadakan penjagaan, rasada mengintai, rasada yasluku, maka dia meniti di hadapannya dan di belakangnya, di belakang orang di belakang orang-orang yang dicintainya, di depannya, di belakang orang yang dicintainya daripada rasul yang diridhoinya, rasadan pengintaian. Allah menempatkan pengintaian, ini malaikat yang menjaga para rasul itu. Jadi Allah tidak mungkin menampakkan yang gaib kepada setiap orang, tapi Allah memilih rasul. Rasul itu yang diberitakan pada yang gaib, diberitakan tentang yang gaib. Kemudian sebagian lagi mengatakan rasul itu malaikat atau rasul berupa para nabi alaihissalam. Jadi ghaibul mutlak itu memang hanya Allah yang mengetahui. Tapi tidak mustahil Allah membukakan yang gaib itu bagi para utusannya, baik dari malaikat maupun utusannya berupa rasul, berupa manusia. Seperti Jibril yang memberitahu dari Allah kepada Rasul SAW tentang yang bakal terjadi sebagai mukjizat bagi beliau. Beliau mengabari tentang Badar, tentang siapa yang mati, tempatnya yang mati itu di Badar, di sini tempatnya fulan, sini tempatnya fulan mati. Ya, sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh Rasul SAW. Ya, bukan. Ya, itu pun Allah yang kasih tahu. Memang al-ghaibul mutlak ya cuma Allah. Wala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada, itu pengecualian. Kemudian an qad ablaghu risalat liya'lama, supaya mengerti siapa Muhammad SAW. An qad ablaghu risalat rabbihim, bahwasanya mereka para utusan kami telah menyampaikan risalat, pesan-pesan rabbihim Tuhan mereka, wa ahata bima ladaihim, dan supaya tahu bahwa Allah mengetahui apa yang ada di sisi mereka, wa asaqul syai'in adada, dan Allah Maha menghitung segala sesuatu satu persatu. Atau sedang ilmunya, wa ahata, sedangkan ilmunya Allah, ahata bima ladaihim, meliputi dari apa yang ada di sisi mereka, wa asaqul syai'in adada, dan ilmunya Allah itu bisa menghitung segala sesuatu dengan jumlahnya satu persatu. Itu merujuk pada ma'rifatullah, itu berupa kemahakuasaan Allah yang mengetahui segala yang gaib, dan Allah berhak membuka yang gaib kepada siapa yang dikehendaki dari para utusan, baik malaikat maupun rasul, anbiya alaihissalam, dan itu sebagai bukti bahwa mereka telah menyampaikan risalah Tuhannya. Suratul Qiyamah
Ataupun di dalam suratul Qiyamah ada arba'u ayat, ada 4 ayat. Langsung ke suratul Qiyamah. Itu ayat sabul insan ayat roka sudah ayat 36. Suratul Qiyamah ayat 36 sampai 40. Apakah yahsabul insanu menyangka manusia itu an yutroka, akan hendaknya yutroka ditinggalkan manusia itu sudan dalam keadaan sia-sia setelah Allah ciptakan. Atau setelah Allah ciptakan dipikir sepi, tidak ada perintah Allah, tidak ada larangan Allah, muhmal, sudan, muhmalan sudan. Katakan ibil itu ibilun sudan. Sudah itu unta yang diumbar. Tidak ada penggembalanya. Biarkan ngalor ngidul unta. Itu sudan. Apa dipikir manusia itu bahwa dia yutroka sudan, ditinggalkan dalam keadaan tersia-siakan tanpa ada bimbingan. Ya, kalau kau fasawah lagi qaddaro fahada. Allah yang menentukan segala sesuatu, lalu Allah menunjukkan insan tadi kepada apa yang Allah tentukan tadi. Alamat insan malam ya'lam, Allah yang mengajarkan manusia. Bukan terus dicipta terus disia-siakan. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Sebagai bukti bahwa manusia itu tidak dibiarkan oleh Allah Ta'ala, bukankah yaku menjadi ada apa manusia itu nutfatan berupa nutfah, nutfatin amsyajin, ini bercampur antara air mani laki-laki dan perempuan, min mani yumna, dari mani yang dipancarkan. Tsumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Lalu setelah menjadi mani, Allah jadikan dia alaqah, suatu menempel pada rahim. Fa khalaqa, maka Allah mencipta manusia dari fa sawwa, lalu menyempurnakan ciptaannya. Dan dija'ala fihi ruh. Khalaqa, ini Allah cipta dia menjadi makhluk yang hidup. Allah ciptakan ruh, fa sawwa ay sawwa khalqahu. Lalu Allah menyempurnakan ciptaannya. Ja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Lalu Allah menjadikan dari manusia tadi zaujain, sepasang, pasangan-pasangan anak-anak, adzakar wal untha, ada lagi, ada perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Bukankah itu Tuhan yang seperti itu biqadirin, mampu untuk yuhyiyal mauta, untuk menghidupkan kembali yang mati. Maka hendaknya mengatakan bala. Bukankah Tuhan sesuatu mampu untuk menghidupkan mati? Bala, iya, benar. Atau bala huwa qadir, ya dia mampu. Seperti alaihissal bihakamil hakimin, bala wa ana syahidin, benar Allah itu hakamul hakimin. Itu ada riwayat daripada Abi Hurairah, saya membaca watin wa zaitun sampai habis, maka alaihissal bihakamil, dia hendaknya menjawab bala wa ana syahidin. Saya baca surat Al-Qiyamah sampai habis, ini ayat terakhir surat Al-Qiyamah. Al-Sadari kebeqaudin ayyuhal mauta, hendaknya dia faliyakul bala, hendaknya dia mengatakan iya, benar. Siapa yang baca surat Al-Mursalat sampai akhir, fa bi ayyi haditsin ba'da yu'minun, faliyakul, hendaknya dia berkata amanna billah. Fa bi ayyi haditsin ba'da yu'minun, dengan berita atau dengan firman yang macam mana lagi dia mau beriman kalau tidak beriman dengan Al-Quran. Maka kita jawab amanna billah, ya Allah kami beriman dengan Allah, kepada Allah. Min suratul insan, salah satu ayat dari surat Al-Insan ada 3 ayat. Yang tanya di awal surat Al-Insan, hal ata alal insani hinu minad dahri
Lam yakun syai'an madhkura, bukankah pernah datang kepada manusia hinun, satu waktu, satu masa, minadari, daripada waktu, atau satu waktu daripada masa, lam yakun, yang mana tidak ada apa manusia itu syai'an, atau belum menjadi manusia itu syai'an, sesuatu yang madhkuran, yang bisa disebut. Itu bahaya yang menjijikkan, belum bisa dikatakan sebagai satu yang bisa disebut sebagai makhluk syai'. Allah mengungkit, dan Allah pantas mengungkit daripada segala apa yang Dia berikan, termasuk di sini Allah mengungkit asal muasal ciptaan manusia. Ini disebut suratnya ini suratul insan atau suratul dahar, karena apa minad dahri tadi. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami mencipta manusia itu dari nutfah yang amsyaj, yang bercampur, ay akhlaq. Al-masju atau masyij itu khalid, ini akhlaq ba'dha ba'd amsyaj. Min nutfatin amsyaj, dari nutfah air mani yang bercampur antara ovum dan sperma, dari sel telur sel telur dengan sperma laki-laki bercampur, jadi terjadi pembuahan amsyajin, zigot. Nabtalihi, maka kami uji manusia itu. Kami uji setelah ciptakan, waja'alnahu sami'an basira, maka karena kami akan uji, maka kami berikan dia sami'an basira, kami jadikan dia makhluk yang bisa mendengar dan bisa melihat, sehingga memungkinkan bagi manusia itu untuk taat atau maksiat dengan pendengarannya atau penglihatannya. Seperti dalam kemarin yang sudah lalu dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Inna hadainahu sabila, sesungguhnya kami menunjukkan bagi si insan tadi as-sabila, jalan. Ini kami jelaskan jalan itu. Hadainahu najdain, kami tunjukkan dua jalan. Ada jalan baik, thariqul khair, thariqul syarr, jalan keburukan. Inna hadainahu sabila. Sebagian lagi berpendapat hadainahu sabila itu maksudnya kami tunjukkan jalan untuk keluar dari rahim. Tapi yang masyhur yang pertama, tunjukkan jalan antara mana jalan baik, mana jalan buruk. Itu kami tunjukkan dengan diutusnya para nabi yang menjelaskan ini kebaikan, ini keburukan, ini maksiat, ini taat, ini halal, ini haram. Imma syakiran wa imma kafura. Tegese jalan tadi itu bisa berupa itu syakiran itu bisa juga hal dari hak, halnya dari manusia ja'alnahu. Dalam hal syakiran syukur sapa insan tadi, wa imma kafura, dan bisa juga hale kufur. Manusia itu sudah kami beri petunjuk, kami sudah jadikan pendengaran, dia makhluk yang sami'an basira, bisa mendengar dan melihat. Kami tunjuki jalan sehingga dia bisa memilih mana. Baik itu manusia dalam keadaan dia bisa syukur, bisa juga sebaliknya kufur. Bisa juga maknanya imma syaqiyun wa imma sa'id. Bisa menjadi orang yang celaka, waliyadzubillah. Bisa juga menjadi orang yang bahagia. Maka sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, kullu nasi yaghdu fabai'un nafsahu famubiquha aw mu'tiquha. Setiap manusia itu yaghdu, pergi pada pagi hari atau masuk waktu pagi hari, fabai'un nafsahu, ada yang menjual dirinya. Dia pergi pada pagi hari lalu dia menjual dirinya, menebus dirinya, famubiquha, ada yang mencelakakan nafsunya, dirinya, ada yang mu'tiquha, ada yang memerdekakan dirinya. Ibarat setiap harinya orang tuh, ibaratnya setiap harinya itu dia mau berdagang dengan Allah. Ada yang rugi perdagangannya dengan Allah, naudzubillah, ada yang untung. Yang rugi itulah yang mencelakakan dirinya sendiri, dan yang untung itulah yang memerdekakan dirinya dari siksa Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk yang beruntung. Amin ya rabbal alamin.
Terakhir di suratil Mursalat, ya tambah satu lagi nanti lengkap tuh, lempeng lah juz amma itu nanti habis Mursalat, tinggal nyabak sama alam nakhluqukum min ma'in mahin. Di suratul Mursalat ayat 20, tidakkah nakhluqukum, bukankah kami cipta kalian dari air yang hina, ini tadi lam yakun syai'an madhkura, tadi sesuatu yang enggak bisa disebut, dari ma'in mahin, dari air yang hina. Faja'alnahu fi qararin makin, lalu kami jadikan dia manusia itu tadi fi qararin makin, di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Fi qararin makin. Faja'alnahu fi qararin makin, yani rahim. Ila qadarin ma'lum, sampai waktu yang ditentukan, yang sudah diketahui. Ila qadarin ma'lum, faqadarna fa ni'mal qadirun. Maka kami tentukan waktunya, maka kami sebaik-baik yang menentukan. Fa ni'mal qadirun. Kemudian wailu yauma idzin lil mukadzimin, celakalah pada hari itu, yakni hari di mana Allah utus malaikat-malaikat tadi, satu urban dan seterusnya. Aswad wal fariqati farqa wal mukadzimin inna kullu wahid mabsutun. Itu wa idza jibal, hari yauma idzin itu hari wa idzan nujumu tumisat, itu hari di mana bintang-bintang itu dihapuskan cahayanya. Wailu yauma idzin, maka celaka pada hari itu. Yauma idzin, nunnya itu nun iwat dari jumlah. Mesti yauma idzin itu menyimpan nun iwat, itu iwatnya biasanya dari jumlah sebelumnya. Ay yauma idz an-nujumu tumisat was-sama'u furijat, pada hari di mana langit itu terbelah. Wal jibalu nusifat, hari di mana gunung-gunung itu dihempaskan, dihancurkan menjadi debu. Dan rusul uqitat, dan juga rasul-rasul telah, apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya, ya, maka pada hari itu celakalah yauma idzin, pada hari itu yaumil fasl dan seterusnya. Pada hari itulah kecelakaan bagi mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan Allah Ta'ala atau mendustakan hari itu, mendustakan kebenaran. Alam naj'al al-ardha kifata, bukankah kami telah jadikan bumi itu tempat untuk berkumpul, ahya'an wa amwata, baik dalam keadaan hidup bagi yang masih hidup maupun yang sudah mati. Rawasiya syamikhatin, waja'ala fiha rawasiya syamikhatin, menjadikan di bumi itu rawasi, gunung-gunung sebagai pancang, syamikhat yang tinggi-tinggi. Wasqainakum, dan kami beri kalian air, ma'an furata, air yang menyegarkan. Kita anjurkan setelah ketika minum itu Aquratum ma'alladzi tashrabun antum minal muzni amnal muzlun, tidak kamu lihat air yang kamu minum itu apa kami turunkan, apakah kami menurunkan dari langit, apakah kamu menurunkan apa? Amnal muzlun law nasya'u jangan ujajan, sampai kami mau kami jadikan itu pahit, asin hingga pahit, ujajan. Walau la tashkurun, kenapa kamu tidak syukur? Maka ketika kita minum, kita berdoa, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a azban furatan birahmatihi wa lam yaj'al milhan ujajan bidzunubina. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini azban furatan, segar dan layak, ya, untuk diminum, gurih untuk diminum. Wa lam yaj'al milhan ujajan, dan tidak menjadikannya seperti asin, lagi ujaj, lagi pahit.
dengan dosa, karena dosa-dosa kami. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini segar untuk diminum, birahmati dengan rahmatnya, kasih sayangnya, dan tidak menjadikan air ini asin hingga pahit untuk diminum bidunubina karena dosa-dosa kami. Alhamdulillah ja'alal ma'a azban furatan rahmatihi wa lam yaj'al milhan ujajan bidunubina. Ketika kita minum, selesai minum kita dianjurkan berdoa. Allah alam bisawab. Suratun Naba